Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. Salam Blender Indonesia. Banyak hal yang ditanyakan di dalam The Brondol berkaitan dengan bagaimana cara menentukan kebutuhan kapur. Secara umum bahwa di dalam penentuan kebutuhan kapur ada dua metode yang sering dipakai di laboratorium, yaitu adalah dengan menggunakan metode SMP atau Schumacher-Miquelin dan Pratt, dan yang kedua adalah ALDD dengan pendekatan Sanchez dengan ekstra KCl. Betapa pentingnya pengukuran pH ini dikarenakan bahwa keefektifan tanaman kita dalam penyerapan unsur hara sangat ditentukan oleh kadar pH-nya. Ketika pH-nya terlalu asam atau terlalu basah, banyak unsur hara yang pada prinsipnya ada di dalam tanah namun tidak bisa terserap dengan sempurna oleh tanamannya. Sehingga bahwa di dalam tanah yang asam, satu hal yang mutlak dilakukan oleh para petani sendiri adalah melakukan pengapuran itu sendiri. Pengapurannya baik menggunakan kaptan ataupun kalsium karbonat ataupun menggunakan dolomit, yaitu adalah kalsium magnesium karbonat, ataupun menggunakan yang kapur yang lainnya. Namun bahwa penentuan berapa banyak kapurnya ini yang masih menjadi banyak pertanyaan. Maka pada malam hari ini yang berbahagia kita akan melakukan memberikan sebuah ulasan bagaimana cara menentukan kebutuhan kapur yang sangat sederhana. Ya, sekali lagi saya akan jelaskan bahwa di dalam laboratorium di ilmu tanah sendiri bahwa penentuan kebutuhan kapur adalah dengan menggunakan yang pertama adalah SMP, Schumacher-Miquelin dan Pratt, di mana bahwa pH tanahnya yang pertama adalah diukur dulu pH tanahnya. Jika pH tanahnya memang asam, maka dilakukan langkah yang kedua, yaitu adalah menggunakan larutan SMP sendiri, di mana ketika larutan SMP sendiri sudah sudah dicampur, maka diukur lagi, maka kita akan melakukan pendekatan dengan menggunakan tabel SMP yang ada di bawah sini ya. Nanti akan saya fotokan seperti di sini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan ALDD, bahwa ALDD atau aluminium dapat dipertukarkan dengan diekstrak di laboratorium juga dengan menggunakan ekstra KCl, dengan setelah ada nanti diukur dengan pengkalian faktornya berapa, misalnya 1, 1,5 ataupun 2. Namun hal kedua ini sangat jelimet banget dan sangat susah untuk menentukan kepada para petani secara umumnya. Oleh sebab itu malam hari ini akan saya jelaskan di dalam sebuah penentuan kapur. Ternyata bahwa Badan Litbang Pertanian kita, Departemen Pertanian, sudah memberikan sebuah cara yang relatif mudah, yaitu adalah dengan menghitung pH awalnya berapa dan pH yang mau dituju berapa. Karena bahwa tanaman itu sendiri sangat tergantung, karena ini mungkin secara umumnya maka sangat umum sekali berapa yang akan ditujunya. Jadi intinya adalah membandingkan antara pH aktual yang sekarang ada di tanah kita dengan pH yang dituju, misalnya apakah 6 ataukah 6,5 gitu. Seperti ini kita akan jelaskan. Ini pendekatan ini kebutuhan kapur. Jadi misalnya kita kebutuhan kapurnya, kebutuhan kapur, maka di dalam BPTP sudah menyatakan bahwa untuk menaikkan satu level pH kita membutuhkan kapur sebanyak 2 ton. Sekali lagi, untuk menaikkan level pH yaitu 1 saja, maka kita butuh sekitar 2 kg kapur. Sehingga bahwa ketika kita tanah diukur, misalnya ini aktual kita adalah pH-nya adalah 5. Kemudian yang dituju adalah 6,5. Ini pH aktual, ini yang dituju. Maka untuk menaikkan pH-nya kita membutuhkan kapur berapa, yaitu adalah kebutuhan kapur adalah yang dituju, pH yang dituju, kemudian dikurangi dengan pH aktual, kemudian dikalikan 2 ton, 2000 kg. Jadi di sini kita bisa akan lihat bahwa yang dituju berapa, 6,5 dikurangi pH aktualnya adalah 5 dikalikan 2000. Jadi kita butuh sekitar 1,5 dikalikan 2000 atau setara dengan
3.000 kilogram atau 3 ton untuk per 1 hektarnya. Jumlah yang memang cukup sangat banyak untuk kebutuhan kapur, namun seperti itu yang secara umumnya. Ini kalau kita memperhitungkan kebutuhan kapur aktual. Namun pada prinsipnya untuk tanaman kelapa sawit bahwa kebutuhan kapur untuk dilaksanakan rata-rata rekomendasinya mengatakan bahwa baik dipasang surut ataupun gambut, jika mau melakukan sebuah netralisasi pH yang ada di dalam tanah, maka biasanya kita hanya menggunakan 1 ton per hektar disebar merata di lahan kita. Untuk pentingnya kebutuhan tanah, kebutuhan kenaikan pH. Misalnya kacangan dengan pH yang rendah, maka bahwa pertumbuhannya kurang bagus, sehingga bahwa sangat dibutuhkan netralisasi pH mendekati netral atau sampai netral pastinya. Sehingga bahwa pengampuran ini sangat penting. Maka untuk mempermudahnya menggunakan metode pendekatan BPTP, yaitu adalah litbangnya dari Kementerian Pertanian. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Semoga saya, Anda, dan semuanya selalu diberikan jalan yang indah oleh Allah. Terima kasih. Salam planter Indonesia.